Kita semua menginginkannya, tenang soal duit. Bayangkan bisa menikmati hidup tanpa khawatir soal keuangan. Gak perlu lagi stres mikirin tagihan, gak perlu lagi ngumpet dari debt collector. Bebas dari rasa cemas setiap kali ada telepon masuk. Anggaran keuangan itu kayak peta jalan buat sampai ke sana. Dengan anggaran, kita bisa merencanakan langkah-langkah kita dengan lebih baik. Kita yang ngatur duit kita, bukannya duit yang ngatur kita. Dengan anggaran, kita bisa melihat dengan jelas kemana uang kita pergi. Anggaran bikin kita pegang kendali, bantu kita capai tujuan, mau beli rumah, lunasin utang, atau liburan impian. Semua bisa tercapai dengan perencanaan yang baik. Intinya, kita jadi lebih bijak pakai duit hasil jerih payah kita. Setiap rupiah yang kita hasilkan bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Dengan begitu, kita bisa menikmati hidup lebih tenang dan bahagia. Financial freedom bukan cuma mimpi, terus sesuatu yang bisa capai bersama. Hari Senin semangat 45, siap taklukin keuangan. Anggaran udah disusun rapi. Tiba-tiba weekend datang. Makan pizza, anak-anak butuh sepatu baru. Tiba-tiba boncos. Pernah ngalamin? Gini, kebanyakan anggaran gagal karena nggak realistis. Nggak memperhitungkan pengeluaran kecil yang tiba-tiba muncul. Atau kita terlalu optimis soal seberapa banyak kita bisa nabung. Namanya juga manusia, wajar. Pertama, catat pengeluaran selama sebulan. Ini penting untuk tahu kemana uang kita pergi setiap harinya. Jangan lupa untuk mencatat semua, dari yang besar seperti sewa rumah, sampai yang kecil seperti kopi di kafe. Lihat duit kita larinya kemana aja. Dengan begitu, kita bisa tahu kebiasaan belanja kita dan mulai merencanakan anggaran yang lebih baik. Terus, tulis semua pemasukan. Ini titik awalnya. Pemasukan bisa dari gaji, bisnis sampingan, atau sumber lain. Pastikan semuanya tercatat dengan rapi. Sekarang, tulis semua pengeluaran, dari bayar kos sampai belanja bulanan, termasuk kopi susu tiap hari. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ini membantu kita melihat mana yang bisa dikurangi. Kebutuhan itu yang wajib, tempat tinggal, makan, transport. Ini adalah prioritas utama dalam anggaran kita. Keinginan itu yang kita pengen gadget baru, jajan terus. Ini bisa ditunda atau dikurangi untuk mengemat. Cari cara buat hemat di bagian keinginan. Misalnya, bawa bekal dari rumah atau kurangi jajan di luar. Dengan begitu, kita bisa menabung lebih banyak dan mencapai tujuan keuangan kita lebih cepat. Bagian 4, tetap realistis, pantau dan sesuaikan. Anggaran keuangan bukan yang sekali bikin terus didiemin aja. Kita harus pantau pengeluaran secara teratur. Pakai aplikasi, spreadsheet atau buku catatan biasa. Apa aja yang paling gampang? Hidup itu penuh kejutan. Mobil butuh servis, jam kerja dikurangi. Jangan panik, sesuaikan anggaran. Bisakah kita lebih hemat di pos lain buat nutupin pengeluaran tak terduga? Bagian 5, kamu pasti bisa. Bikin dan jalanin anggaran butuh usaha, tapi hasilnya sepadan. Anggaran adalah alat yang kuat untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan kita. Dengan anggaran, kita bisa melihat dengan jelas kemana uang kita pergi dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini tentang mengendalikan uang kita, biar kita yang pegang kendali, bukan uang yang kendaliin kita. Dengan begitu, kita bisa merencanakan masa depan dengan lebih percaya diri dan tenang. Ini tentang membangun masa depan yang lebih buat diri sendiri dan keluarga. Ingat, kamu gak sendirian. Banyak orang yang juga berjuang untuk mengatur keuangan mereka, dan kita bisa saling mendukung. Banyak orang yang susah atur keuangan. Tapi, dengan tekad dan usaha, kita bisa mengatasinya. Jangan biarkan stres menghalangi langkahmu. Kuncinya, terus belajar, terus sesuaikan, dan terus maju. Kamu pasti bisa. So, let's take kamu yang balik, akan berbalik tujuanmu. Jadi, tetap stay smart dan taji diri.